Menurut kalian galau itu apa? Kalau menurut gue keadaan dimana lu tuh bingung mau milih apa, atau juga keadaan dimana lu lagi kangen sama seorang. Menurut gue sih galau tuh bimbang. Kalau lu apa tuh? Kalau menurut gua, galau itu ketika cuma ada dua pilihan, lu milih pilihan ketiga. Galau itu berat. Sama yang pegang kamera. Kalau perasaan hati lagi nggak tenang, pokoknya kalau lagi banyak masalah tiba-tiba galau, itu namanya menurut gue sih namanya galau. Galau itu, menurut gua, galau itu God always listening, always understanding. Itu tuh singkatan men, galau. God always listening, always understanding. Kalau di antara pilihan yang masing-masingnya nilai plus dan nilai sendiri gitu. Jadi itu kita biasanya bingung dan dilema kalau salah satu dari kedua hal yang masing-masing itu punya kekurangan sama kelebihan. Sebuah penemuan hidup. Galau itu GALAU. Galau itu adalah sebuah kata yang terdiri dari lima suku kata. Nah, galau itu apa ya? Galau itu pusing lah, susah dijelaskan. Itu adalah perasaan dalam hati dari lubuk hati terdalam seseorang. Ya, Itu sejenis gangguan hati yang belum ditemukan penangkalnya. Dan biasanya itu terjangkit pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena malam hari adalah saat yang tepat untuk kita menggalau. Sebuah perasaan dimana ketika lu tuh ngerasa lu tuh bingung, sedih, sendiri, aduh pokoknya forever alone banget deh. Sudah gitu ketika lu ya seorang cowok Ganti cewek. pacaran 2 tahun cuma buat dibegatin sama cewek. Apa lagi, Be? Ya, ketika cinta ditolak, ketika SMS gak dibalas itu galau. Terlalu baik mikirin cinta-cintaan, jadi sedih gitu. Menurut gua sih galau itu perasaan yang bingung atau bimbang, tapi sekarang remaja itu mengartikan galau itu kayak seperti dia itu misalnya lagi sakit hati atau enggak ya ada masalah percintaan gitu ya, dibilang galau itu lebih diartikan ke perasaan yang sedih atau perasaan yang sedang terluka lah. Kalau misalnya anak-anak remaja yang sedang pacaran pasti mengartikan seperti itu. Kayak mirip-mirip dengan dilema atau bimbang atau bingung. Tapi sebetulnya pada intinya galau itu adalah keadaan di mana kita bingung menentukan pilihan-pilihan yang ada. Mungkin galau itu mungkin akibat dari orang dia tuh punya dua pilihan yang berat, tapi dia bingung untuk menentukannya. Jadi dia itu istilahnya bukan galau sih, bingung apa pilihan harus ditentukan. Mungkin itu secara galau, kalau secara istilah. Terus kalau misalkan Bingung udah ya. Galau itu dilema. Galau itu gue. Galau itu bimbang. Galau itu satu je ngaca. Yang penting kita tanya yang lagi merasakannya, coba. Penyebabnya ya cekel pasti ya cewek itu selalu bikin cowok galau. Banyak biasanya bisa karena dia bingung milih, misalnya milih antara bisa cowok atau enggak harus ngapain. Terus tiba-tiba nih anak eskul, waduh ada banyak banget nih, gue bingung harus kemana, gue galau. Atau enggak, banyak banget, mana harus dikerjain, gue galau. Kayak gitu sih biasanya. Terus jadi dampaknya ke kita sendiri, suka buang-buang waktu. Misalnya kita terus-terusan mikirin, ternyata banyak waktu yang kebuang. Padahal di waktu-waktu itu kita bisa melakukan banyak kegiatan yang sebetulnya produktif. Dimana kita harus mengambil keputusan di antara dua pilihan. Biasanya itu menyebabkan terus Kalau kata gua, ya sesuai pengertian tadi, cuma ada dua pilihan, tapi pilihan lu itu pilihan ketiga. biasanya kalau anak muda zaman sekarang tuh misalnya punya pacarnya ada SMS di HP-nya, SMS-nya dari orang lain, kita galau, kita pusing. Galau itu sebenarnya bukan cengeng, tapi galau itu rasa hati dan kasih sayang kita kepada orang lain, itu namanya galau. Kalau kita nggak galau sama orang itu, berarti kita nggak sayang sama orang itu. Kalau orang itu nggak galau sama kita, berarti orang itu juga nggak sayang sama kita. Kalau menurut gue sih itu, jadi penyebab utama galau itu cewek, bro, oke? Jadi cewek itu
mensyukuri apa yang lu punya dan lu sadar apa yang lu punya, lu nggak mungkin galau, men. Galau itu wasting time kalau menurut gua. Karena kalau lu galau itu tandanya lu tidak bersyukuri apa yang lu punya, men. Terus penyebabnya biasanya sih paling sering nih galau akademik. Gimana cara biar nilai-nilai lu di sekolah tuh bisa sebagus yang lu mau gitu deh. Soalnya kan kalau sekolah di Spansa agak susah gitu kan dapet nilai yang bagus. Ya penyebabnya ya gara-gara misalnya ditinggalin cewek atau cowok gitu kan, atau diarkosin misalnya. Ya, ada banyak hal, tapi paling sering anak SMA kalau cewek kalau gara-gara cowok, kalau cowok kalau gara-gara cewek. Pokoknya dilema percintaan anak SMA lah. Jika harapan Anda tidak sesuai dengan realita yang ada, jadi timbul perasaan tidak kecewa yang Anda rasakan. Tapi Dampak galau apa? Kalau dampaknya itu sendiri, kalau kita terlalu berlama-lama dengan galau juga berdampak. Karena sama aja kita nggak mengambil keputusan dengan cepat. Kalau kata gue sih, daripada galau, mendingan kita minta tolong sama Allah yang lebih baik. Sebetulnya apa ya, galau emang efek negatif, tapi kalau emang lu ngambil positifnya dari galau itu, lu bisa jadi lebih dewasa. Wah, Banyak orang stres, men. Banyak orang murung, ujung-ujung diam. Padahal, men, apa yang lu galau, kalau misalnya lu menggalauin seseorang itu, belum tentu orang yang lu galauin itu ngegalauin lu juga. Oke, men, itu sebenarnya nggak berguna. Jadi kalau lu galau itu sebenarnya dampaknya itu lu justru malah memperburuk diri lu sendiri. Padahal orang yang lu galauin atau apa yang lu galauin itu belum tentu ngegalauin lu juga, men. Jadi buat apa galau, men? Yang penting have fun dan syukuri apa yang lu punya. dampaknya itu misalnya kita nggak bisa tidur, susah makan, susah minum susu, susah ke toilet, pokoknya susah deh, segalanya susah. Dan yang harus gua kasih tahu untuk lu semua kalau lagi galau itu salah satu kunci untuk menghilangkan galau itu satu teman itu untuk menghilangkan galau. Gua kasih tahu aja ya, teman, ingat. Nah, untuk dampaknya itu lu jadi dengerin lagu-lagu yang gak jelas deh. Pokoknya hidup lu jadi aneh. Tapi ketika galau itu selesai, lu malah kangen sama galau itu. Makasih. Terus dampaknya ya kalau pelajaran jadi nggak konsen, terus ya gitulah, terlalu banyak mikirin masalah gitu-gitu, jadinya masalah yang lainnya dilupakan. Terus dampaknya pasti pengen ngerokok terus. Pasti bakal update terus kan. Ya, update Twitter, update Facebook. Ya. Jadi menadak gaul. Nah, ya itu tuh. Supaya gaul. Jadi intinya galau itu adalah desakan pergaulan. Nah, iya benar. Desakan pergaulan, ya benar. Galau itu ketika lu tuh punya duit 1.500 dan lu pengen beli rokok 2 tapi nggak bisa. Nah, itu galau. Lu nggak bisa beli rokok, lu galau. Nah, Gue dikira gue dipotong. Biasanya kalau misalnya belum sampai kita tuh masih belum tahu jawabannya apa. Biasanya itu tuh bakal jadi bikin kita nggak konsen sama ngapain. Kalau gue sih gitu. Kalau menurut gue galau itu sebab dampaknya gimana Kak? Dampaknya ya dampaknya sih macam-macam. Beda orang kan beda respon sama galau. Kalau misalkan ada yang responnya bikin kita down sampai ke nilai ada, sampai yang bisa ngapa-ngapain, semuanya bisa terpengaruh. Gimana jadinya? Gua nonton. Kan galau itu biasanya bikin sedih, bikin apa. Tapi kalau gua pribadi, kalau gua lagi galau, gua tuh malah semakin termotivasi buat mengejar sesuatu yang gua pengen. Nah, udah itu aja. Penyebabnya? Biasanya sih kalau gua penyebabnya macam-macam ya. Bisa gara-gara ya apalah gitu, nilai macam-macam.
overthinking biasanya. Jadi nervous gitu, jadi deg-degan. Dampaknya jadi males-malesan, terus jadi bikin tambah stres biasanya, udah stres tambah stres gitu lah. Pokoknya galau itu enak deh. Terus dampak dari galau itu apa ya, berembet sih menurut saya. Ya gimana ya, kan cewek itu mut-mutan ya biasanya. Kalau udah galau biasanya nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa belajar gak konsen. Nah jadi kalau udah galau itu ya pikirannya udah kemana-mana. Terus Itu apa ya, kayak jadi malas melakukan suatu hal yang positif gitu. Misalnya kita lagi besok mau ulangan, tapi kita lagi galau gitu, jadi males gitu. Misalnya ya sebaiknya galau itu boleh, cuman sesuai dengan porsinya gitu. Soalnya karena udah biasa pakai Twitter yang apa ya, penuh tweet-tweet motivasi segala macam, jadinya kebawa galau juga gitu. Nah kalau misalnya untuk dampaknya sendiri, menurut gue apa ya, balik lagi ke emosional orang itu sendiri ya. Jadi pasti nanti kebawa-bawa ke sananya gitu. Jadi dia nanti jadi emosional, nge-tweet yang macem-macem segala macam deh. Pokoknya sebenarnya galau itu nggak pantas gitu. Cuman kadang-kadang suka jadi iseng aja gitu buat anak-anak zaman sekarang. Udah, makasih. Gimana cara ngatasinnya? Mungkin kalau kata saya sih, galau itu nggak harus terlalu dipikirin. Lebih baik kita kalau misalkan emang ada dua pilihan yang kayak gitu, misalkan sebagai contoh dua pilihan seperti itu, lebih baik kita curhatnya sama Allah aja. Allah kan maha tahu, maha pemberi jalan. Lebih baik kita sholat istiqoroh, lebih baik kita sholat istiqoroh terus meminta petunjuk sama dia daripada kita galau yang nggak penting. Lebih baik kita masuk hal yang lebih penting daripada galau itu. Soalnya galau itu, kalau kata saya sih, daripada dilakukan lebih baik kita melakukan aksi daripada hanya bereaksi galau itu aja.